Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Widandian Pramasari. Banyak sekali ibu-ibu yang habis melahirkan, kemudian mengharapkan ASInya segera keluar, tetapi kenyataannya tidak seperti demikian. Banyak yang ibu yang sedang akan menyusui di hari pertama setelah melahirkan, tetapi sangat galau dengan jumlah ASInya yang terkadang sedikit bahkan tidak keluar. Ini merupakan permasalahan yang pada umumnya sering dialami oleh ibu-ibu yang pasca melahirkan, terutama pada hari ke-0 atau hari pertama pada saat ibu baru saja selesai melahirkan. Sehingga terkadang menjadi satu hal yang membuat ibu merasa panik, merasa cemas, karena merasa bahwa pada saat lahiran dan ibu merasa ASInya tidak keluar, bahkan tidak yakin bahwa dia dapat menyusui. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang biasanya ibu pasca lahiran hadapi, di mana merasa ASInya tidak keluar, sehingga ia merasa tidak yakin untuk dapat menyusui bayinya. Di mana ibu-ibu yang harus dituntut untuk dapat menyusui ASI eksklusif, kemudian merasa tidak terdukung, tidak tahu bagaimana cara memberikan ASI, kemudian bagaimana cara memulainya. Ini menjadi suatu hal yang membuat ibu merasa panik, merasa insecure dengan dirinya, sehingga perlu kita belajar sebelum melahirkan. Pada saat proses kehamilan, kita sebaiknya ibu yang sedang hamil belajar menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi mengenai cara menyusui, teknik menyusui, dan permasalahan menyusui di awal-awal kelahiran atau di masa pasca bersalin, sehingga ibu dapat lebih yakin dan percaya diri untuk dapat memberikan ASI yang terbaik untuk bayinya. Pada umumnya atau secara alamiah atau secara fisiologi, bahwa ASI itu akan dikeluarkan atau diproduksi seiring dengan pelepasan plasenta atau ari-ari. Begitu ari-ari sudah dilepaskan, sudah dilahirkan atau sudah dikeluarkan, hormon-hormon menyusui akan diproduksi atau akan terbentuk. Tetapi karena di hari pertama ini kapasitas lambung bayi masih sangat kecil, yaitu berukuran seperti buah ceri, dan ASI yang diperlukan pun masih sedikit. Nah, ini yang terkadang membuat ibu merasa menjadi tidak yakin pada saat tes pencet, tes untuk diperah dengan dipastikan dengan payudaranya tidak keluar, bahkan tidak sampai mancur-mancur, sehingga ini merupakan salah satu awal kegelisahan ibu untuk memberikan ASInya. Cukupkah ASI untuk bayinya, sehingga pada saat ini perlu mendapatkan pendampingan. Yang perlu ibu ketahui bahwa pada saat hari pertama atau hari ke-0, bayi tidak memerlukan banyak-banyak ASI karena lambungnya hanya berukuran kecil, kurang lebih sebesar buah ceri. Jadi seperti kelereng ya ibu-ibu. Jadi dia memerlukan ASI dengan kualitas yang terbaik, di mana kolostrum yang dapat hanya dikeluarkan melalui isapan bayi. Jadi segera susui bayi ibu secara langsung. Jadi gunakanlah teknik menyusui skin to skin dengan pelekatan dan posisi yang benar. Jadi jangan khawatir dan jangan takut apabila hari ke-0 ibu tidak mengeluarkan ASI secara mancur-mancur, kemudian pada saat tes pencet tidak keluar, tidak apa-apa. Itu dirangsang dengan melakukan hisapan secara sesegera mungkin oleh mulut bayi untuk merangsang hormon-hormon menyusui ibu untuk diproduksi oleh tubuh ibu, sehingga ASI dapat diproduksi dan dapat diberikan kepada bayi ibu. Karena hari pertama, hari ke-0 atau hari 0 sampai ke-3 adalah hari yang ASI diproduksi dengan sangat kualitas terbaik atau disebut dengan kolostrum, yang sebaiknya diberikan kepada bayi ibu untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan atau kekebalan tubuh ibu di kemudian harinya. Dan hari kedua dan hari ketiga ini akan berbeda lagi fluktuasinya, di mana
kapasitas lambung bayi ibu sudah bertambah, kemudian pemenuhan kebutuhan ASINya pun akan bertambah sesuai dengan perubahan lambung yang ada di dalam perut bayi ibu, di mana perubahan lambung bayi sudah sebesar telur. Jadi kebutuhan ASINya pun akan semakin banyak, dan seiring kapasitas lambungnya besar, kemudian diproduksi atau dapat dihasilkan oleh payudara ibu jumlah ASI yang lebih banyak. Jadi jangan khawatir, pada saat hari ketiga, keempat itu ASI ibu akan diproduksi lebih banyak oleh tubuh ibu, karena tubuh ibu mengetahui bahwa ini lambung bayi sudah besar dan memerlukan asupan yang lebih banyak, dengan hisapan bayi yang sesering mungkin dilakukan pada payudara ibu sebagai bentuk stimulasi atau sebagai bentuk kerangsangan atau pemberitahuan bahwa nih si bayi memerlukan ASI yang lebih adekuat, sehingga tolong si tubuh atau si hormon-hormon dapat memberikan lagi ASI yang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan sang buah hati. Jadi jangan khawatir, tetap disusui. Kemudian yang kedua adalah ibu harus tenang dan konsisten untuk melakukan kontak kulit dan jangan terpisah dengan bayi. Tetap melakukan rawat gabung atau jangan berjauhan dengan bayi bila kondisi memungkinkan untuk dilakukan rawat gabung. Nah, ini yang harus ibu ketahui, bahwa ibu harus yakin dulu bahwa ASI ibu cukup untuk dapat menyusui secara eksklusif, dan di hari pertama, kedua, ketiga ibu tidak boleh berekspektasi bahwa ASINya mancur-mancur, ASINya kurang ngucur-ngucur. Tidak, karena pada hari pertama, hari kedua, ini adalah bayi memerlukan hanya sedikit karena menyesuaikan dengan kebutuhan atau kapasitas lambungnya yang masih sangat kecil sekali. Jadi jangan khawatir apabila tidak keluar ataupun hanya rembes ataupun hanya sedikit, jangan khawatir, susui terus, kemudian pelekatannya yang benar, posisinya yang benar, ibu tetap rileks, dan yang terutama adalah ibu yakin bahwa ASI ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi ibu. Kemudian ibu tidak perlu khawatir untuk memberikan tambahan ataupun pendamping nutrisi lainnya selain ASI, karena di dalam kandungan ASI adalah mengandung zat-zat yang sangat penting di hari-hari 0, 1, 2, 3 dan sampai 1 minggu, berupa kolostrum, di mana kolostrum ini sangat penting sekali dan tidak tergantikan oleh apapun, oleh substansi makanan ataupun cairan lainnya. Jadi yakinkan bahwa dalam proses menyusui ibu dapat melakukan proses mengasihi dengan baik dan tepat kepada bayi ibu, karena tubuh ibu adalah tubuh yang sangat sempurna untuk dapat menghasilkan ASI. Demikian penjelasan saya mengenai mengapa ASI sangat sedikit atau kurang pada hari-hari pertama kelahiran, dan semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang menyusui dan tetap semangat untuk memberikan ASI pada bayinya, dan semoga semua sehat dan salam rahayu.